wabarakatuh. Gimana kabarnya yang di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah, perkenalan dulu boleh ya. Perkenalkan, nama kakak Ulfa Malihatus Sofiana, biasa dipanggil Kak Ulfa. Kakak ini dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini kakak berniat untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman remaja di sini tentang pengetahuan menstruasi. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang menstruasi, kita harus tahu dulu apa itu menstruasi. Nah, menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim secara terperiodik. Nah, meluruhnya dinding rahim ini disebabkan karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, tidak dibuahi ini menyebabkan sel telur ini lepas. Lepas dia ini menyebabkan robeknya dinding rahim, lapisan dinding rahim yang terdiri dari pembuluh darah. Maka kalau robek keluarlah darah gitu, yang disebut dengan darah menstruasi. Nah, biasanya awal menstruasi ini terjadi pada usia pubertas. Biasanya di awalnya itu paling sedikit usia 12 tahun itu sudah mulai menstruasi. Nah, teman-teman di sini dimulai dari usia berapa? Mungkin ada yang 12 tahun ya sudah mulai menstruasi, atau 2 sampai 3 tahun setelah payudaranya mulai berkembang, mulai tumbuh. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang menstruasi. Yang pertama kita bahas tentang fase-fase menstruasi. Nah, gambar yang di sebelah sini sudah muncul ya. Nah, saya jelaskan dulu gambarnya. Di gambar di samping ini ada yang namanya ovarium. Ovarium itu adalah tempat memproduksinya sel telur. Terus di atasnya ini ada namanya tuba Fallopi atau saluran telur. Terus ada rahim, ada dinding rahim atau endometrium, ada serviks dan vagina. Nah, fase menstruasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fase menstruasi itu sendiri. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat adalah pasca ovulasi. Nah, yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi apabila sel telur yang ada di endometrium, karena sel telur ini kan sebelum dibuahi dia ini nunggu di endometrium begitu. Nah, apabila tidak dibuahi dan lama, maka sel telur ini akan lepas dan mengakibatkan endometrium robek sehingga keluarlah darah yang kita sebut biasanya darah menstruasi. Nah, darah menstruasi ini biasanya terjadi sekitar 5 hari sampai 7 hari, paling sedikit 1 hari. Umumnya itu 7 sampai 8 hari. Paling banyak itu ada 15 hari atau 14 hari. Nah, yang kedua adalah masa praovulasi. Masa praovulasi ini adalah masa di mana dinding rahim ini mulai menebal karena dipengaruhi oleh beberapa hormon, termasuk hormon estrogen dan progesteron. Tapi yang lebih dominan di masa ini adalah hormon estrogen. Nah, yang ketiga adalah masa ovulasi. Masa ovulasi adalah masa di mana sel telur ini keluar dari ovarium atau indung telur maksud saya, dan melalui tuba Fallopi atau saluran telur untuk menuju ke dinding rahim atau endometrium. Nanti di sana sel telur ini akan berdiam gitu untuk menunggu sel sperma datang. Nah, yang keempat itu ada masa pasca ovulasi. Nah, di masa ini itu terjadi sekitar hari ke-15 sampai ke 27-28-an. Nah, apabila hari ke-27 atau 28 ini tidak ada pembuahan, maka akan
terjadi menstruasi gitu. Nah, itu tadi beberapa fase di dalam menstruasi. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang perempuan menjaga daerah perempuan atau daerah kewanitaan, daerah reproduksi supaya tetap sehat di masa menstruasi gitu. Nah, ada beberapa tips yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersihkan secara rutin daerah vagina. Ya, kita bisa membersihkannya menggunakan air yang mengalir, air biasa yang mengalir, air bersih ya tentunya. Itu gitu. Terus setelah dibersihkan kita bisa mengeringkan dengan tisu, dan penggunaannya ini kita jangan ditarik dari belakang ke depan ya, tapi kita bisa lakukan dari depan ke belakang gitu. Karena kenapa begitu? Karena bagian belakang atau bagian anus ini adalah daerah yang mengandung banyak kuman. Jadi apabila kita menariknya ke depan, itu justru akan membuat vagina ini juga tercampur oleh kuman gitu. Jadi kuman yang di anus ini ngikut ke depan, kan nggak baik ya. Makanya kalau kita lakukan itu dari depan ke belakang gitu. Terus yang kedua, seringlah mengganti pembalut secara rutin ya, minimal 3-4 jam itu harus diganti sekali gitu. Diganti lah 3-4 jam ganti, 3-4 jam ganti, apalagi kalau keluarnya masih banyak ya gitu. Kenapa kalau kita perlu mengganti pembalut setiap 3-4 jam? Karena untuk mencegah pertumbuhan kuman atau bakteri atau jamur di daerah vagina begitu. Makanya kita perlu mengganti pembalut setiap 3-4 jam. Nah, yang selanjutnya yaitu gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menjaga vagina ini agar tetap kering gitu, tidak lembab. Maka carilah celana dalam yang kainnya katun kalau bisa ya. Itu buat keringat ini mudah menyerap gitu. Nah, yang selanjutnya kita jangan memilih pembalut yang beraroma. Karena pembalut yang beraroma ini biasanya dia punya pewangian di pembalutnya. Nah, itu akan bisa saja menyebabkan iritasi, gatal-gatal atau kemerah-merahan di daerah kewanitaan. Terus pilihlah pembalut yang memiliki daya serap yang baik gitu. Apalagi bagi mereka yang baru saja mengalami menstruasi, itu kan darahnya masih banyak. Makanya pilih pembalut yang memiliki daya serap yang tinggi agar daerah vagina ini tetap kering gitu, tidak lembab. Nah, yang selanjutnya kita boleh memilih pembalut yang memiliki antibakteri alami gitu, karena untuk melindungi secara ekstra daerah vagina seperti daun sirih. Nah, itu kita bisa pilih pembalut yang memiliki kandungan daun sirih gitu. Terus jangan lupa sesudah atau sebelum membersihkan vagina atau saat akan mengganti pembalut, usahakan tangan kita ini bersih ya. Jangan sampai sesudah atau sebelum ini tangan kita kotor gitu. Nah, jangan lupa satu lagi, kita harus makan makanan yang sehat. Banyak makan buah, banyak makan sesuatu yang mengandung vitamin atau zat besi yang banyak. Jangan lupa minum minimal 8 gelas satu harinya ya, untuk menjaga agar kita tidak dehidrasi saat menstruasi. Nah, itu tadi beberapa hal atau beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga daerah vagina agar tetap sehat dan bersih pada
pada saat menstruasi. Nah, biasanya teman-teman di sini pernah nggak sih kalau pas head atau mens itu kalian ngerasain kayak pengennya marah-marah atau lelah atau pusing, perutnya sakit, suka gitu nggak? Sering ya. Nah, itu tuh disebabkan karena PMS, disebabkan karena teman-teman ini mengalami PMS. PMS itu apa sih? PMS itu adalah pra-mens syndrome ya. Nah, biasanya kalau mau menstruasi itu kan ada beberapa hormon yang mempengaruhi fisik dan emosional kita gitu. Hal fisik itu seperti tadi, teman-teman bisa saja mengalami pusing-pusing, perut sakit, lelah, mual, nggak nafsu makan ya. Kalau emosi biasanya suka marah-marah, nangis tiba-tiba, galau, nggak jelas ya. Nah, itu memang terjadi begitu umumnya. Tapi teman-teman di sini bisa kok ditangani atau diminimalisir begitu. Nah, gimana sih cara menangani hal tersebut kalau terjadi pada diri kita? Nah, yang pertama kita bisa selalu gunakan tanggal-tanggal yang akan mendekati masa menstruasi ini dengan kegiatan yang lebih positif, dengan kegiatan yang teman-teman suka, dan kegiatan yang menghasilkan sebuah karya misalnya. Menyibukkan teman-teman tentang hal-hal yang positif yang teman-teman suka. Nah, itu. Yang selanjutnya, teman-teman bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, banyak istighfar gitu. Apalagi kalau sedang marah-marah, istighfar aja terus ya, supaya hati kita bisa tentrem begitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan menstruasi yang biasa kita alami sebagai seorang remaja. Kadang kita marah-marah ya kalau pas menstruasi, namanya apa? PMS. Ternyata kita udah tahu tuh. Nah, gimana cara menanganinya? Terus bagaimana, apa saja yang kita lakukan pada saat menstruasi untuk menjaga daerah vagina agar tetap bersih dan sehat. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga harus tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang fikih wanita berkaitan dengan menstruasi ya. Kakak punya sedikit pengetahuan yang semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berkaitan dengan ibadah teman-teman ya. Di dalam Islam itu sendiri sebenarnya sudah mengatur sedemikian rapi tentang haid. Bagaimana darah ini dihukumi haid dan bagaimana dia ini wajib untuk sholat, untuk tidak sholat begitu. Nah, di dalam Islam haid itu paling sedikit terjadi tapi terjadi paling sedikit 24 jam begitu ya. Terus paling banyak itu 15 hari. Nah, apabila teman-teman ini mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, itu namanya darah istihadah, bukan lagi darah haid. Dan teman-teman sudah wajib melakukan bersuci dan sholat dan seterusnya. Pokoknya ibadah itu sudah wajib bagi teman-teman kalau darah ini keluar lebih dari 15 hari, karena hukumnya bukan lagi darah haid. Nah, itu pengetahuan secara umumnya mengenai haid di dalam agama Islam. Sebenarnya masih rinci lagi, kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tetap ikuti kakak. Semoga apa yang kakak berikan kepada teman-teman remaja di sini bisa bermanfaat, bisa menjadikan teman-teman lebih mengetahui tentang bagaimana haid dilihat dari segi kesehatan, kebersihan, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi, kita bahas tentang fikih wanita yang berkaitan dengan haid. Boleh ya? Oke. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.